Hai semuanya, pada video kali ini topiknya agak berbeda. Saya akan membahas tentang aquascape. Ya, ini adalah aquascape kedua saya. Yang kali ini saya sangat senang karena ini dibuat dengan custom dari bagian filtrasi hingga lampunya saya buat custom sendiri. Ini lampunya menggunakan modul WiFi, jadi bisa diatur dari handphone. Dan juga diatur jadwalnya, jadi dia akan mati, nyala, dan berubah warnanya sesuai dengan jadwal yang sudah kita setting. Kalau menurut Mbah Google, aquascape itu adalah sebuah seni yang mengatur tanaman, air, batu, dan kayu agar menjadi sebuah ekosistem. Ikan-ikannya juga dipilih, contohnya adalah ini, dia adalah algae eater. Dia akan memakan lumut-lumut yang ada di kaca, batu, tanaman, dan kayu. Seluruh tanaman yang ada di aquascape ini adalah tanaman asli dan tanaman hidup. Jadi, dia memerlukan pupuk dan nutrisi agar dapat bertumbuh dengan baik. Ini adalah aquascape pertama saya. Ini simple banget, cuman pakai pasir malang, batu, dan tanaman yang udah ada di pot. Untuk filternya ini menggunakan filter spons dan aerator. Oke, sekarang langsung aja kita buat aquascape-nya. Pertama saya cek dulu ini sistem pompa dan filter airnya. Ini sepertinya pompanya kegedean ya. Speknya 800 liter per jam. Oke, sekarang ke bahan-bahannya. Ini adalah bahan-bahan yang wajib ada di bagian dasar aquascape. Rumah bakteri, bakteri starter, dan pupuk dasar untuk aquascape. Saya akan menjelaskan masing-masing kegunaannya sambil membuat aquascape-nya. Untuk bagian dasar sebenarnya seharusnya menggunakan rumah bakteri, tapi ini pinggirannya saya taruh pasir malang aja. Karena untuk rumah bakterinya saya cuma beli satu doang. Untuk pasir malang ini harganya cukup terjangkau ya. Untuk satu karung dengan berat 6-7 kg saya beli dengan harga 15.000. Sedikit saran, lebih baik pasir malangnya itu kita cuci dulu dengan air bersih agar tidak terlalu kotor. Ini karena kebanyakan air jadi saya sedot dulu. Berikutnya adalah rumah bakteri. Ini berguna sebagai tempat tinggal bakteri baik yang akan membuat air kita menjadi lebih bersih. Bakteri akan berkembang dan menempati rumah bakteri, dan juga biasanya bakteri itu tinggalnya di filter. Bentuknya seperti Coco Crunch, tapi yang ini nggak boleh dimakan. Berikutnya adalah bakteri starter. Ini digunakan untuk mempercepat proses tumbuhnya bakteri. Ini kita tabur di rumah bakteri. Sesuai instruksi pada kemasan, ditaburkan tipis seperti kulit martabak. Berikutnya adalah pupuk dasar. Udah pada tahu dong fungsi pupuk untuk apa? Ini saya ratakan sedikit dengan tangan, karena saya tidak mempunyai scraper. Berikutnya pada bagian paling atas, tinggal kita tambahkan pasir malang lagi. Berikutnya saya pasang pompa dan pre-filter yang segede gaban ini. Berikutnya saya pasang pohon ini ya. Pohon ini saya beli jadi, karena kalau bikin males banget kayaknya harus susah. Untuk menghiasnya sih kalau menurut saya ya suka-suka kita aja, tidak ada benar atau salah. Yang penting kita puas dengan hasilnya.
Untuk sedikit menutupi pompa dan filter yang segede gaban ini, saya akan menutupnya dengan batu yang cukup besar. Ini karena batunya nggak bisa berdiri sendiri, jadi saya tambahkan batu kecil untuk menopang beban batunya. Berikutnya saya pasang-pasang lagi batu-batu yang lebih kecil. Ingat ya, untuk posisinya sesuai selera kita. Tidak ada benar atau salah. Berikutnya adalah proses penanaman tanamannya. Tanaman yang saya gunakan adalah tanaman-tanaman yang murah. Ini harganya sekitar 2.000 sampai 5.000 rupiah. Untuk nanamnya itu saya menggunakan pinset agar lebih mudah karena tangan saya terlalu gede. Untuk tanaman-tanaman yang tinggi, saya taruh di belakang. Nah, ini juga saya taruh lumut di batunya. Di sini saya menggunakan lem untuk menempelkan lumut ke batu. Maaf ya, kameranya sering ketutupan. Maklum, namanya juga pemula. Nah, ini saya baru nyadar kalau naruh lampunya salah jadi jelek. Dari tadi kayak jadi lebih bagus kan gambarnya? Karena saya lupa beli tanaman yang pendek untuk di depan, jadi tanaman yang panjang-panjang itu saya potong, lalu saya tancapkan ke bagian depan. Gak tahu sih tanamannya ini akan tetap hidup atau mati. Semoga aja dia bakal tetap hidup. Oh iya, sebagai disclaimer, saya bukan profesional ya di bidang ini. Jadi kalau misalkan ada yang salah, tolong komentar di bawah. Nah, ini saya mau tanam nyampe ke pojok sebelah kanan, tapi harusnya tadi ditanam dulu ya baru taruh pohon. Jadi saya membutuhkan pertolongan. Sip, untuk tanamannya udah jadi. Di bagian tengah ini saya menggunakan batu-batu kecil. Oh iya, untuk akuariumnya ini ukurannya adalah 60 x 30 x 30 dengan ketebalan kaca 8 mm. Ini saya beli di toko ijo. Harganya juga cukup terjangkau. Untuk tanaman dan batu-batunya saya rasa udah cukup oke. Sekarang saatnya kita isi air. Isi airnya ini harus pelan-pelan agar tanamannya tidak hancur. Karena tanaman ini akarnya belum mengikat kuat ke dasar akuariumnya. Di sini saya menggunakan pompa air mini. Jika kalian gak punya pompa air mini seperti ini, bisa juga dengan cara lain seperti ini. Siapkan kantong plastik bekas lalu taruh di atasnya. Kemudian, tuang air secara perlahan ke plastiknya. Plastik itu gunanya agar airnya itu nggak langsung kena ke bagian tanah. Jadi, tanaman dan tanah aquascape yang udah kita buat tidak akan terkena secara langsung. Ngisinya harus pelan-pelan ya. Karena kalau enggak nanti tanahnya akan mengambang dan tanamannya juga akan copot. Untuk airnya di sini saya menggunakan air tanah. Air tanah di sini kebetulan masih cukup bagus, jadi masih cocok untuk digunakan sebagai akuarium. Tapi kalau saya baca-baca sih, untuk akuarium itu yang direkomendasikan adalah air RO. Nanti kalau ada budget lebih, saya akan membuat filter RO, karena sepertinya itu cukup menarik juga sih. Oke, sekarang udah selesai mengisi airnya. Ini airnya terlihat agak butek. Tapi tenang, dalam beberapa jam air ini akan bersih dan bening. Nah, ini udah terlihat lebih bening dari yang tadi. Tapi, ini belum boleh ditaruh ikan. Kita harus menunggu sekitar 1 mingguan baru boleh memasukkan ikan ke dalamnya.
Nah ini karena gak sabaran, 2 hari kemudian langsung saya taruh ikan. Semoga mereka kuat menghadapi cobaan ini. Ini lampunya juga belum saya pasang ya, belum jadi. Makanya masih kayak gini kelihatannya. Ini terlihat sepertinya arusnya terlalu deras ya. Ikannya kayaknya kurang suka. Tuh, yang satu malah wis. Udah kayak main seluncuran. Sebenarnya ini bisa dikurangi sih arusnya dengan cara menurunkan voltasenya. Tapi cara paling mudah ya ini tinggal saya putar aja. Jadi airnya itu mengarah ke kaca. Di sini juga saya sudah memasukkan beberapa keong yang gunanya untuk memakan lumut-lumut. Oke, nah ini sekitar seminggu setelah jadi, saya sudah memasukkan banyak ikan. Ikan ini banyak yang saya pindahkan dari tank yang di sebelah. Nah ini yang satu jadinya kayaknya kesepian, gara-gara bestinya udah dipindahin ke sebelah. Dia mati. Ini setelah lampunya jadi, nah lampunya jadi bisa dugem ya ikannya ya. Ini ikannya ada yang berwarna-warna itu namanya ikan glowfish. Dia kalau kena cahaya UV atau cahaya yang berwarna biru, dia akan memancarkan cahaya. Ini saya membuat beberapa mode warna. Mode warna ini sih yang saya paling suka, keren. Untuk lampunya bisa dikendalikan dari handphone menggunakan WiFi. Nah ini untuk jadwal-jadwalnya juga bisa kita atur sesuka kita. Jadi dia bisa mati, nyala, merubah warna sesuai dengan preset yang udah kita buat sebelumnya. Oke, saya rasa itu cukup. Jika Anda menyukai video ini, tolong bantu like, komentar, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.